Hatiku ra tega ndelok lemah sak isine rusak. Ora salah nggo ati. Iki bisnis. Untuk memperingati Hari Tani, pemerintah pusat mengadakan kompetisi pertanian. Pemenang dari desa kita akan dikirim ke tingkat nasional. Bapakmu itu hidupnya mengolah tanah. Jadi jangan kita sampai ngerusak alam ini yang udah ngasih makanan buat kita. Kamu itu mau jadi petani toh? Salah, justru aku mau bikin toko buat petani. Pupuk, obat, pacul, sampai onderdil traktor, ada semua di sini. Kalau kita pakai metode alami ini, semakin kerasa keunggulannya. Percintaan bergetok berkesidau. Harga pupuk munda, pestisida munda, harga buruh ya munda. Memang ini lagi zamannya susah. Jualan apa-apa susah lakunya. Masih saja utang sama tengkulak. Ya orang utang ya orang nanem. Nek ngutang dianggap lumrah, terus nasib petani piye sih? Putro, cara bertani keluargamu guys kuno. Saiki zaman ini panen sing melimpah. Bagus, Mas. Gede-gede kabeh. Kamu ikut-ikut alirannya Putro ya? Mas Dodi! Mas, mau coba Mas Dodi! Lakumu lebih bermakna daripada perkataanmu, Le. Nilai yuk. Iya. Tapi aku malu, tidak juga malu sebenarnya. Hanya aku sebagai lelaki dewasa. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya Jati dan bisa ketemu lagi di weekend. Nah, kalau weekend paling seru tuh kalau ngomongin soal film. Ada referensi film yang akan saya kasih kepada Anda. Ini satu film Indonesia yang akan tayang. Kalau kita ngomongin profesi pilot, dokter, itu biasa ya diangkat di sebuah film. Tapi yang satu ini film yang mengangkat sebuah profesi yang jarang banget kejadian. Ini adalah diangkat berdasarkan kisah seorang petani. Waduh, ini luar biasa nih. Judulnya adalah 1000 Bayang Purnama. Saya sudah bersama para punggawai di sini. Halo. Halo. Boleh tepuk tangan yang ada di sini? Boleh tepuk tangan. Di sini sudah ada Bang Yadi Jamhur sebagai sutradara, kemudian Givina sebagai pemeran Ratih ya, Aksara Dina sebagai pemeran Mas Dodit. Wiroyudo. Oh, Wiroyudo. Oh, itu panjangnya. Disebut Harus ya, Dodit Wiroyudo. Oke, harus lengkap ya. Yang di ujung ada Martinolio sebagai Putro. Lengkapnya? Putro Hari Purnomo. Oh, kalau film itu memang harus ada nama lengkapnya atau cuma panggilan aja sih sebenarnya? Lebih sih kayak kehidupan biasa. Kayak biasa ya, biar lebih Kan dapat. kalau ada gitu. KTP gimana ntar? Oh, Sin ngeliatin KTP tetap bikin dong ke desa ya. Jadi ke ini ya, kantor desa ya. Oke, kita ngomongin soal 1000 Bayang Purnama. Ini film yang mengangkat kisah seorang petani. Petani yang seperti apa dan kisahnya kayak gimana? Ke Bang Yadi dulu nih sebagai sutradara. petani seperti apa? Petani seperti petani masa depan Indonesia harusnya. Petani masa depan? Ya, harus kayak gitu. Jadi petaninya itu kalau produser kita bilang bukan yang nasibnya gelap, masa depannya gelap, harus terang semuanya gitu. Oke. Itu diperankan oleh Martinolio. Karakter petani itu yang kita harapkan nanti di Indonesia adanya seperti itu. Jangan kayak sekarang lagi. Apalagi sekarang persoalannya regenerasi petani justru susah gitu. Karena nggak ada yang mau jadi petani. Anak-anak muda nggak ada tuh ya di sawah. Petani itu susah. Coba tanya ke Dena. Dan Dena petani juga dulunya tuh. Susah. Petani dulu awalnya? Pernah? Ya pernah belajar, terus ini proses mau turun lahan lagi. Wow. Mau garuk tanah lagi? Mau garuk tanah lagi. Nah, tapi tadi dibilangnya petani masa depan, bukan petani seperti yang saat ini. Emang kalau dari kacamatanya Bang Yadi, petani saat ini seperti apa, petani masa depan itu seperti apa? Ya,
Jadi makanya film ini kita bikin karena keprihatinan kita terhadap nasib atau situasi pertanian di Indonesia. Petani dalam sebuah rangkaian produksi pangan gitu ya, posisinya sekarang bukan sebagai produsen. Padahal mereka produsen. Dia cuma operator gitu ya? Bahkan jadi objek. Objek? Iya. Harusnya ini mereka kan subjek, orang produsen kok. Ya. Produsen yang nentuin harga sekarang siapa di pertanian? Bukan di ujung sini, di tengah-tengah ya? Oh iya. Atau ujung sana ya? Nah itu dia. Oke. Di tengah adanya. Bukan dari yang memproduksi. Kalau kita beli mobil yang nentuin harga kan produsennya. Produsen pabriknya kan. Benar. Ini enggak. Nah kita enggak. Kondisi sekarang kira-kira kayak gitu. Oke. Ke depan tentu kita harus balikin semuanya ke marwahnya ya. Di petani itu ya produsen, pabriknya pangan, dia produsen. Mestinya gitu. Seperti itu. Itu harapannya digambarkan di film ini. Ya kayak gitu. Dengan membangun kemandirian petani, diwakili oleh ayahnya Mas Putro ini, Pak Budi Ki Haji. Pak Budi. Yang dia mencoba menjadi petani mandiri. Mandiri itu adalah dia bisa menentukan kapan tanam berdasarkan hitungan. Indonesia kan bangsa yang punya kebudayaan luhur ya. Udah punya teknologinya tuh hitung-hitungannya. Kalau tandanya begini mestinya akan tanam. Kalau kayak begini akan begini. Padahal hitungannya masih tradisional hitungan itu ya? Orang sebutnya tradisional, padahal high tech itu sebenarnya. Tapi itu sesungguhnya adalah karena itu itu ilmu pengetahuan kan. Yang diputus atau terputus. Ya generasi mungkin 50 tahun belakangan ini nggak mengenal itu lagi. Kita remind bahwa kita bisa kok. Terus juga dengan kebutuhan pupuk, pestisida, segala macamnya. Bisa kita bikin sendiri petani itu. Itu yang kita tawarkan. Berharap dengan petani seperti Mas Putro itu, mereka akan sejahtera. Karena biaya pertanian mereka tuh jadi sangat rendah. Orang bikin sendiri kok. Dari bahan-bahan sekitarnya. Biaya produksinya bisa ditekan sampai 80% kalau dari praktik sebenarnya. Ini kan based on true story ya? Iya, praktek itu ada. Ada kan? Iya, ada. Metode pertanian itu dipraktikkan. Oke. Gitu. Nah, ini dikisahkan oleh namanya Putro. Putro yang memerankan adalah Martino Leo. Bisa diceritain nggak Putro ini sosok yang seperti apa? Kalau tadi kan diwakilkan oleh bapaknya ya, Pak Budi. Apakah Putro ini sama seperti Pak Budi yang mempertahankan tradisi tapi sebenarnya teknologi tinggi untuk di pertanian? Putro itu mencari jalan tengah kali ya, dari yang sekarang sama yang kuno. Terus dia memang gimana ya, gigih juga iya. Putro itu juga berani bereksperimen, berani apa ya, di saat semua orang menggunakan metode yang pabrikan lah, ya dia cuma ngelihat bapaknya yang berpegang teguh sama apa yang dia percaya, dan ternyata emang bener, sampai dia memberanikan diri untuk mencobanya juga, dan dia berhasil gitu. Oh ternyata emang ada benernya juga bapaknya gitu. Dan apa ya gitu deh pokoknya. Dia bingung. Tapi Putro dia secara usia berapa dia? Secara usia dia sekitar 30-an. Oke. Berarti dia sebelumnya apa? Ada background? Backgroundnya dia itu dia memang S1 pertanian. Tetapi dia memutuskan untuk tinggal di kota besar. Tadinya. Jadi karyawan lah. Udah korporat gitu ya? Ya. Udah korporat. Ingin melakukan perubahan. Terus akhirnya dia memutuskan, udah pulang kampung aja, bantu orang tua, garap sawah dan kawan-kawan gitu. Gitu. Tapi ngebawa apa yang dia pelajarin dari kota ke desa. Oh itu tadi makanya kenapa di tengah-tengah menjembatani tadi itu ya? Menjembatani. Oke. Nah, kesulitan ada nggak Leo untuk memerankan si tokoh Putro ini? Ini kan berarti pakai bahasanya kan latar belakang lokasinya kan di
Jawa ya. Nah, itu pakai bahasanya bahasa lebih banyak Indonesia, bahasa Jawanya ada dikit-dikit? Bahasa Indonesia tapi dengan logat Jawa lah. Oh. Cuma ada Belajar dari- beberapa, emang bisa. Oh, emang bisa. bahasa, ya. Kayak pernah film-film sebelumnya juga ada yang Iya. ke Jawa-Jawa juga kan ya? Gitu. Oke, jadi udah biasa ya. Kejawa-jawaan gitu. Kejawa-jawaan tuh maksudnya latar. Aduh, salah nih. Ya, latar jauh jadi tidak terlalu Nggak sulit, terlalu sulit, gitu. ya. Nah, ngomongnya soal film yang ada profesi tertentu, itu kan berarti kan ada apa ya? Ada diksi-diksi apa yang itu spesifik gitu kayak pertanian. Itu juga khusus belajar gitu nggak? Khusus. Ya, ini gurunya. Gurunya langsung Bang Iya, Yadi. langsung Bang Yadi. Apa disuruh belajar dulu gitu, Bang? Iya, ya apa ya? Contoh-contoh inilah kehidupan itu. Misalnya nyangkul. Kita bawain pelatih cangkul. Iya. Oh, jadi belajar nyangkul juga. Cangkul Cara megangnya. itu gimana, Cangkul megang. setiap daerah beda-beda ya. Iya. Mas Dena ya. Serius? Beda-beda. Oh iya? Iya. Dan tergantung- beda-beda fungsi juga. Iya gitu. Oh, ternyata begitu ya. Yang panjang itu untuk apa, yang pendek itu untuk apa. Gitu. Oh, jadi menarik juga ya. Iya. Jadi belajar gitu ya. Jadi belajar. Tapi tertarik nggak bisa jadi petani? Tertarik. Oh, Emang tertarik. dari dulu tuh maunya slow living sih. Itu kan lumayan Iya. enak banget tuh. Mau nanam kelapa dia. Iya. Oh, nanam kelapa. Saya maunya kelapa, gitaran, pinggir pantai. Enak banget hidup itu. Panen, kelapanya jatuh, ada saluran irigasi yang ngangkut kelapanya ke tempat kumpul itunya. Langsung dipul, Iya. dijual ke kota. Ya hidupnya anteng-anteng Anteng aja gitu. tinggal terima. Iya, terima aja gitu. Tiga terima gini doang ya. Indah banget hidup kayak gitu. Enak banget itu hidupnya. Oke. Nah, kalau ngomongin soal film pasti ada bumbu-bumbu percintaannya. Ya kan? Nah, di sini hadir Givina sebagai Rati. Iya. Ini ada ini ya, hubungan percintaan dengan Putro? Ada sih, ada sebenarnya. Cuma sebenarnya fokus dari film ini kan nggak terlalu di percintaannya juga gitu. Justru di sini Ratih juga kurang lebih terjun ke dunia pertanian itu juga karena pekerjaan Ratih itu sebenarnya membangun usaha toko tani keluarganya. Oh. Jadi dari situ juga dia sebenarnya semacam anak yang lumayan tersesat juga gitu, tapi punya visi yang baik. Cuma nggak tahu cara membantu petani-petani itu gimana ya cara bantunya gitu loh. Oh ternyata dengan bertemu lagi dengan Mas Putro, Ratih tuh jadi menemukan cara-cara untuk bisa membantu petani-petani tersebut. Kalau Rati itu sama backgroundnya juga pernah ke kota dulu atau emang sudah dari lahir di Ya, situ? dia tuh pernah kerja kantoran juga, pegawai bank, tapi kena PHK, layoff gitu. Well life. Itu kayaknya relate semua orang-orang. Relevan kan cerita ini. Kena layoff terus, tapi sebenarnya dia juga kerja kantoran. Bukan panggilan hatinya dia gitu loh, karena panggilan hati dia tuh sebenarnya ada di rumahnya, yang keluarganya itu bukan seorang apa sih, Mas? Keluarga petani juga gitu, gitu. Jadi membantu keluarga, tapi lumayan gangster juga, iya lagi bisa jadi. Gangster pertanian. Iya. Gangster pertanian. Gangster pertanian di keluarga Ratih itu. Mafia kecamatan. Mafia kecamatan. Mafia petani kecamatan. Itu peran antagonisnya di situ tuh. Kan biasanya kalau ada intrik-intriknya kan ya protagonis ada antagonis. Apakah Mas Dodit, siapa tadi panjangnya? Dodit Wiroyudo. Mas Dodit Wiroyudo. Serem Harus banget. ngomong gitu ya? Cara ngomongnya serem banget. Apakah Mas Dodit Wiroyudo ini adalah sosok antagonis di film ini? Dibilang antagonis. Sangat antagonis. Oh, aku pikir enggak juga, ternyata sangat antagonis. Kalau lihat dari trailernya kan soalnya udah kelihatan tuh kayaknya yang marah-marah kayak bengis-bengisnya itu dari Mas Dodit gitu ya. Ini biar diceritakan nggak siapa sih sosok Dodit Wiroyudo ini? Ya kenapa sangat antagonis? Karena dia tidak hanya memusuhi manusia tapi juga memusuhi ibu bumi. Hakam. Karena dia meracuni tanah dengan pupuk-pupuk yang tidak ramah dengan ibu bumi. Oke. Jadi ada pestisida sintetis, ada pupuk-pupuk yang kita sebut pupuk yang pabrikan itu, yang hanya memikirkan tentang, ya Dodit hanya memikirkan tentang kekayaan dirinya. Gimana produksi melimpah biar dapat hasil juga gede gitu. Tanpa memikirkan keberlanjutan di tanah. Apalagi memikirkan desa, sama sekali tidak. Buat apa? Yang penting saya bisa
tenang hidup gitu ya. Ya makanya dia kasihan ini. Adik ya? Dia Adiknya. asing, gitu. Nah yang menarik, dia juga yang merubah. Oh, jadi satu keluarga ini makanya dibilang agak mafia, agak gangster itu karena sepakat dengan cara hidup tadi itu. Pokoknya gimana caranya meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa peduli dengan si buminya ini. Jadi sebenarnya ini juga aku berusaha menceritakan mereka ini pun korban sebenarnya. Si antagonis ini terhadap sebuah situasi yang ada di keseharian kita. Jadi si Ibu Dodit ini memang orang kaya, turunan kaya. Beda dengan bapaknya, enggak sebenarnya. Tapi bapaknya ingin naikin itu sosialnya, derajat sosialnya, seperti istrinya. Nah, jadi dia mencapainya itu dengan materi. Kejar itu semuanya. Yang instan gitu. Yang instan semuanya. Pokok ya seperti kelihatan di fenomena sekarang pada ya, umumnya di yang berlaku masyarakat, gitu, kayak gitu. Ya, begitu. Sampai akhirnya mereka kembali menjadi baik kok sebenarnya gitu kan. Karena ada situasi tertentu juga gitu kan. Artinya ya antagonis tapi bukan apa istilahnya? Bukan sepenuhnya. Tapi keadaan yang menyebabkan mereka begitu. Jadi kita melihat kadang-kadang orang jahat itu juga orang bersikap jahat atau apa sebenarnya mereka juga korban gitu loh. Korban terhadap sebuah situasi kayak itu yang sebenarnya korban dari pikirannya sendiri ya yang pengen persepsi dia cara pikirnya. Gitu tapi itu kan cara berpikir kan terbangun oleh lingkungan paling dekat dia atau pengalaman dia gitu kan. Kayak gitu. Oke. Kalau dilihat dari pasti kan intinya ada ya pertentangan ya tadi ya. Yang satu pengennya alami, yang satunya pengennya ya tetap aja yang sintetis tadi itu segala macam. Nah, itu memuncaknya itu bagaimana tuh? Seperti pada umumnya bisa ditebak atau sebenarnya yang dibayangkan dari 1000 Bayang Purnama ini pengennya Bang Edi seperti penontonnya dibawanya gimana? Kita pengennya penonton itu dibawa ke macam-macam situasi. Nggak ada yang hitam putih, nggak ada yang fluid gitu, tapi kadang-kadang begini, kadang begitu, kadang gitu. Jadi mungkin nanti kalau kita lihat nonton, sama-sama mungkin bisa ngerasain gitu ya, ada hal yang kita penggal di sini, pindah situasi lagi, kira-kira kayak gitu, layaknya hidup. Hidup ini kan naik turun. Yang tidak bisa kita ketahuin tuh yang ke depan. Karena yang ke depan itu bukan punya kita, kira-kira gitu. Banyak gitu deh. Nah, kalau tadi sempat ngobrol-ngobrol sebelum kita mulai dialog ini adalah ternyata Givina ini secara suku adalah Sunda, tapi dapat perannya, dapat perannya itu Jawa banget. Bahasa Jawa. Ada kesulitan nggak ketika itu? Kesulitan sudah pasti ada ya, gitu. Karena itu kan bukan lidah saya gitu untuk ngomong bahasa Jawa. Cuma mungkin aku ada pengalaman beberapa film syuting dengan bahasa Jawa juga, dan di sini juga nggak dituntut untuk menggunakan bahasa Jawa full, tapi yang penting aksennya. Yang penting kalau ada bahasa Jawa yang aku nggak ketahuin, janjian aja gitu. Janjian aja. Kenapa ngelirik ke sana? Iya, karena sering nih. Lirikan matanya tajam sekali ke arah ujung sana. Iya, karena kalau ada yang improvisasi saya jadi bingung. Oh jawabnya, gitu? Gimana jawabnya nih gitu. Sama sekali Gitu no clue gitu. Ini sebenarnya ngomongin apa gitu nggak ada ya? Ya ngebalesnya gitu. Ngebalesnya Iya, bingung. ngebalesnya Gitu. bingung karena Karena paham kan aja suka jahil kan. Iya, itu loh. Oh iya. Jahil-jahil, iya. Seberapa fase Leo sama bahasa Jawa? Kan sebenarnya kalau dari asal timur ya. Cukup fasih. Coba. Ada satu penggalan dong yang pakai Jawa banget gitu. Jawa satu kalimat aja coba kayak gimana? Apa ya? Coba ngajak. Ada coba dialog dengan Mas Dodit Wiroyudo. Ngaranmu Mas Jati nganeng. Enggak. Ngaranku Mas Jati. Piye wong? Tok critake Mas deh. Jati. Heeh. Coba. Ape. Coba, itu susah translate-nya itu. Tadi bilang kalau apa tadi?
aranmu ya. Ngaranmu Mas Jati piye wonge? Sebenarnya menurutmu gimana sih Jati gitu kan? Dijawabnya ape. Oh, sebenarnya harusnya bukan ape ya? Ya apa? Loh ya ape. Ape ya? Ya bener. Iya. Masa baru kenal langsung bilang jelek? Ini suruh keluar saya. Aku dan Bang Yadi hanya bisa senyum-senyum. Rooming-nya ntar nanya. Iya, makanya. Ntar di belakang kita tanya ya. Iya. Kalau Bang Yadi bukan Jawa kah? Bukan. Jawa. Nah terus gimana? Kalau tadi petani bisa ngajarin. Terus kalau bahasa gini pakai instruktur sendiri? Nah, untungnya Penulis. Oh, jadi di naskahnya memang sudah tertulis seperti itu? Dan penulisnya fasih sekali berbahasa Jawa. Oke. Makanya dia juga jadi co-director aku. Karena nggak boleh salah kan, kalau salah ngaco. Dia nggak ngerti masalah. Terus kalau apa-apa biarin dulu. Jadi untuk itu mereka nahan lama dulu. Saya nanya dulu ke Tika. Tik, tadi udah bener belum ngomongnya gini. Maksudnya arahnya kira-kira kemana nih? Bukan sekedar apa namanya? Arti harfiahnya, tapi apa? Konteks. Pantas gini, kadang habis gitu? adegan tuh kita Karena nunggu nextnya tuh ini apa lama, ternyata dia harus memahami dulu gitu. Itu rahasianya. Sebelum di-cut itu atau ditunggu situ setelah cut kita mau next scene atau next shot gitu. Mau next shotnya yang mana itu ngecek dulu. Iya. Double check gitu. Double check. Dodol banget kan. Jadi harus ada di sebelah itu ya penulisnya. Oh, ya Allah. Saya mau bercandanya kira-kira kayak gini nih. Oke, kalau di orang sana masuk itu. Tapi nanti diterjemahinnya ke mana ya, gimana caranya gitu. Ya, soalnya pakai subtitle juga ya film. Ya, harus ada pakai subtitle subtitle. Indonesia juga. Kalau Dena udah biasa karena orang Jawa Tengah. Membantu juga nggak teman-teman yang lain untuk pakai bahasanya ini aja atau apa gitu? No, actually I'm feel so hard because I'm not from that. I don't understand banget. Orang. Ini Jawa ya? Jawa mana ini? Bahasa Jawa mana itu? Banyumasan, Banjarnegara. Nyong aslinya sekarang kono. Aslinya nyong. Ya aslinya nyong-nyongan, cuma ini kan setupnya di sekitaran wilayah daerah Medok ya. Medok. Mungkin Jogja. Jogja. Oh, beda ya? Beda. Agak kesulitan juga? Nggak kesulitan ya kalau Dena? Ya untuk menyamakan frekuensi ya ada. Oh gitu. Ntar diajak kemana-mana bingung lagi. Betul sih, aku Iya selalu kan? gitu. Mereka kalau udah lagi ngobrol tuh kayak langsung roaming. Ngobrol. Jadi nahan-nahan juga kayaknya deh gitu. Suka sering. Coba dong, Gimana satu line Jawanya seperti apa sih? Kalau kan tadi Liu kayaknya udah fasih gitu ya. Kalau Gimana seperti apa? Lu ketawa-ketawa gitu. Itu ketawa Jawa. Ketawa dulu. Berarti udah dong, berarti udah ya. Jangan. Enggak, dia minta ngomong. Mintanya lain. Mas, tentuin. Coba dipancing sama Mas Doditnya mungkin, ngobrol Mas Dodit. Ini lain kita kali ya. Ini aja waktu aku nabrak kamu. Isen aku gitu. Iseh ya? Iya, Isen. Iseh atau Isin ya? Isen. Malu kan maksudnya? Malu. Isin. Oh gitu. Isen aku mas. Gitu. Gitu aja deh. Aduh mau jatuh. Tapi itu aja deh. Harus Apresiasi. Itu usaha loh, beneran. Ya kan usaha banget loh itu. Pemainnya usaha, direkturnya usaha, bener, ulang lagi, playback lagi gitu kan. Yang biasa pakai bahasa Jawa juga usaha untuk sabar. Untuk menunggu Mungkin tahun-tahun juga ya. Gitu apa? Tahun-tahun nih. Iya. Jangan terlalu semangat untuk bahasa Jawanya gitu. Aku tapi sering konsul juga sama Mas Dodit. Kalau lagi adegan bareng, Mas kalau kamu ngomong gitu aku jawabnya apa ya gitu. Tapi yang lebih casualnya gitu. Nggak usah yang terlalu scripted. Seumuran, semasanya kira-kira gitu. Nah, ini usia itu kira-kira bahasanya. Kita hati-hati juga di situ. Ya karena Jawa itu ada ngoko apa kan. Atau idiomnya itu udah nggak dipakai lagi sekarang. Atau itu udah jarang banget, udah lama banget kayak begitu. Aku nanya juga ke Mas Dena. Oke. Masih nggak nih orang kayak gini? Kira-kira gitu deh. Nambah nggak itu budget untuk sebagai konsultan bahasa? Setelah dipikir-pikir. Belum diomongin sama produser. Film 1000 Bayang Purnama ini untuk petani kan Mas. Dari petani untuk petani kan gitu. Yes. Pak Jo itu kan juga dia petani. Dan Pak Sanchez juga petani gitu kan. Dari petani untuk petani, Pak Putro juga yang di Bogor, yang di Saga Farm hari ini. Nah, jadi kita ya alhamdulillah ya kita diberi kebersamaan yang luar biasa aku rasa. Dan banyak di keluarganya Mas Putro, kalau di keluarga Dodit kan beda ya. Bahasa-bahasa
tinggalan-tinggalan leluhur yang mungkin hari ini sudah mulai jarang didengar, mulai terdengar kembali. Dan itu sebenarnya ya solusi untuk anxiety, solusi untuk mental block gitu-gitu. Karena ada kejadian besar yang dialami Putro. Kejadian apa? Ini kejadian di filmnya, ceritanya, di alur ceritanya gitu? Ya kan namanya sama gangster kan pasti ada kejadian kan. Waduh, bahaya. Suaranya Langsung suaranya langsung dalam sama ya. suaranya tuh bunyi Serem banget suaranya ya. Apalagi tadi dengan ekspresi. Ini ada Putro untung nggak ngeluarin bedil-bedilan. Waduh, bahaya. Ada aksi-aksi juga? Enggak. Perkelahian nggak ada? Nggak ada. Sedikit cuma ini aja. Tensinya naik itu apa nih? Bocoran dikit dong tensi naiknya apa? Tensi naiknya Bukan di trailernya ada yang gapok iya, gitu ya? Iya, tapi enggak, bukan keras. Oh, bukan perkelahian fisiknya yang atau apa, tapi kalau itu sih iya cukup menegangkan ya untuk ketika mau ada adegan mau digeruduk gitu. Iya. Cukup berapa waktu gitu, cukup nunggulah gitu. Ini hasilnya gimana, endingnya gimana gitu. Oke. Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya ceritanya itu bisa jadi kayak semacam kritik sosial ya kepada apa yang terjadi di sini. Ada yang mau menyampaikan kah benar begitu? Kenapa langsung nunduk semua ya ketika saya bilang kritik sosial ya? Isinya emang kritik semua aja ya? gitu. Kritik ya? Karena, introspeksi juga introspeksi. sebenarnya. Nah, ketika tadi saya bilang kritik itu dalam masa-masa mulai dari pembuatan sampai akhirnya sekarang sudah mulai di screening di mana-mana, ada tanda kutip yang mengganggu nggak sih? Atau yaudah aman-aman aja lah, film gitu. Tolong jelaskan tanda kutip yang mengganggu itu apa? Misalnya di telepon, kenapa itu cuma ditanyain doang. Enggak, ini kan beda-beda. Kalau zaman Orba seperti apa? Ngalami ya waktu itu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa zaman gitu? Berapa zaman. Tapi nggak aman ya? Ada yang merasa, kan tadi kan soalnya kenceng banget kan antara yang satu pinginnya alami ya, satunya pinginnya yang masih mempertahankan pakai pupuk-pupuk. Rasanya sih nggak macam. ada apa, nggak ada gangguan itu voltase listrik nggak ada yang naik, itu nggak ada ya, tidak ada yang merasa tersudutkan. Rasanya gitu karena ya? kita juga menyampaikannya juga nggak dengan membuat orang marah. Apa ya? Paling orang ngerasa, iya juga ya, oh dia banget tuh, oh Dodit banget tuh kayak gitu. Memang gitu orangnya, gitu, gitu aja, gitu aja. Oke. Karena sebenarnya yang kita tawarkan sebenarnya alternatif, solusi gitu. Solusi dari apa yang terjadi saat ini. Iya, kalau persoalan tentu harus dipaparin dulu, biar orang tahu oh, pilihan solusinya apa gitu, pasti gitu kan, gitu. Oke, ini apa namanya? Saya pengen ke Leo. Kalau Leo melihat dari sosok Putro, apa yang sebenarnya dari sosok itu ingin disampaikan kepada pemirsa? Pasti kan kita pengennya ada inspirasi ya, orang nonton kan kalau lihat dari ceritanya keren banget nih, pasti pengen menginspirasi. Tapi kalau dari sosok Putro sendiri, Leo melihatnya apa yang bisa dicontoh dari sosok Putro? Meninggikan derajat petani. Meninggikan derajat petani. Dan selama ini kan kalau misalnya petani itu mau panen, sebelum menanam dia harus ngutang dulu tuh. Iya. Beli Modal pupuk, buat beli. Untuk beli apa, untuk beli ini. Dan ternyata di film ini ada informasi yang bisa membuat para petani untuk tidak harus mengutang. Karena modal untuk awal nyaris nggak ada, nyaris nol gitu. Karena yang dipakai bahan-bahannya untuk pupuk itu yang ada di sekitar rumah aja. Oke. Gitu. Oh, jadi bisa sebenarnya petani bisa makmur. Bisa makmur tanpa ada tadi ya. Dan orang-orang yang sudah praktek, ya itu dia, ada Pak Jo, ada ini, dan mereka secara praktikal udah dibuktikan. Dan berhasil. Jadi ini tinggal lewat film ini harapan adalah nanti bisa benar-benar tersebar ke seluruh penjuru sehingga mencontoh itu tadi. Ada yang sosok Pak Putro aslinya tuh ada, dan ya? beliau juga menggunakan metode ini. Iya, alami juga. Alami. Aku lupa bawa bukunya ya. Itu adalah kisah awalnya dari terciptanya 1000 Bayang Purnama ya.
Cuma kan enggak, balik itu lagi, buku itu metode. Oh, metode si metodenya. pertaniannya. Saya lupa Sanchez bawa itu deh. adalah salah satu Mungkin penerima ada anugerah kali Liputan kalau Nama Awards tahun 2025 ini. Iya, karena Nah, itu dia bukunya ya, waktu itu. karena kebisaannya untuk membuat sebuah pertanian lewat alami tadi itu ya. Jadi, nah, dari situlah sebenarnya ya. iya. Iya. Oke. Cuman kan gimana caranya menginfluence orang untuk mau mencoba, berani mencoba. Nah, itu dia. Itu PR-nya. dia. Itu PR-nya. Ya siapa tahu dengan ini, coba kayak misalnya dia punya berapa petak gitu. Coba di satu petak aja dulu. Nah dari situ ini berhasil, ya udah coba di petak berikutnya. Coba di petak berikutnya. Yang ini tetap masih pakai yang pabrikan. Nanti lama-lama juga pasti dibandingin kan Ada hasilnya. perbandingan itu langsung di depan mata Gitu ya. aja. Oke. Benar, itu Yang penting berani aja dulu. Keberanian itu ya untuk mencoba, untuk meninggalkan kebiasaan lama dan mencoba sesuatu yang lebih alamiah tadi ya. Yang baru tapi sebenarnya udah lebih lama dari yang ada saat ini dijalankan. Iya. Jadi emang sebenarnya harapannya tidak terlalu masif sebenarnya. Masing-masing aja mencoba keberanian dari diri masing-masing petani ini nanti bisa makin lama akan menular gitu ya ke sekitarnya. Amin. Ini ada nih bukunya, buku metode Nusantaranya itu tuh. Oh, oke. Boleh. Coba. Oke, ini bukunya. Nah, bukunya adalah Metode Nusantara Panduan Pelatihan. Oh, oke. Iya ini Sancho Soares Marquez. Ya. Ya, ini bukunya. Ini adalah metode yang dijalankan yang juga diangkat di film ini ya. Iya. Oke. Ini nanti bisa. Udah ada di mana? Belum dijual macam-macam ya dia? Ini juga nggak dijual, Pak. Nggak dijual ya? Nggak dijual nanti juga. mungkin Ini bisa jadi menghubungi. dibagi-bagi aja. Bagi-bagi aja ya? Iya. Sama juga dengan ini. Hasil penjualan. Oh iya. Tiket ini nantinya 100% buat program-program pelatihan petani ini atau program pemberdayaan petani. Wow. 100% loh. Ini mulia sekali ya, udah mengangkat tentang sesuatu hal yang bisa menginspirasi, mendorong untuk keberlanjutan dan juga kemakmuran petani, tapi juga nantinya biar bisa membuat petani bisa lebih makmur lagi ya. Iya, ini makanya Mas Dodit juga nggak merasa minta tambahan uang ke produser, nggak dia ngajarin bahasa nggak? Karena itu tadi ya, lebih rela untuk petani ya. Iya. Gitu ya. Oke, ini kayak durasi kita tuh sangat terbatas untuk ngobrol-ngobrol ini, tapi tentunya kita akan bisa menyaksikan secara serentak tanggal 3 Juli. 3 Juli. Boleh salah satu mungkin akan bicara ke layar yang di mana nih? 2 atau di mana untuk ajak dong. Givina coba diajak teman-teman untuk menyaksikan 1000 Bayang Purnama. Penonton di rumah jangan lupa nanti Kamera yang sini. Oke, penonton di rumah jangan lupa nanti saksikan film 1000 Bayang Purnama tanggal 3 Juli di bioskop terdekat karena akan tayang serentak di Indonesia. Oke. Pas ini seru banget melihat dan juga bisa belajar bercocok tanam yang seperti bapak-bapak di ujung sana udah terinspirasi untuk jadi petani ya setelah ini ya. Untuk kembali menjadi petani. Oke, sukses buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih. 1000 Bayang Purnama moga-moga melejit dan juga menginspirasi, itu yang paling penting ya. Jangan lupa ajak nonton teman-teman. Oh siap, kita nonton bareng-bareng lah ya kalau gitu. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir di Liputan Nama CTV. Terima kasih Mas Jat. Dan itulah tadi obrol-obrol singkat dengan para punggawanya 1000 Bayang Purnama. Saya Jadi Dama pamit. Sampai jumpa. Salam CTV. Hatiku ra tega ndelok lemah sak isine rusak. Ora salah gua hati. Iki bisnis. Untuk memperingati hari tani, pemerintah pusat mengadakan kompetisi pertanian. Pemenang dari desa kita akan dikirim ke tingkat nasional. Bapakmu itu hidupnya mengolah tanah. Jadi jangan kita sampai ngerusak alam ini yang udah ngasih makanan buat kita. Kamu itu mau jadi petani toh? Salah, justru aku mau bikin toko buat petani. Pupuk, obat, pacul, sampai onderdil traktor, ada semua di sini. Kalau kita pakai metode alami ini, semakin kerasa keunggulannya. Percintaan berkedok berkesidau. Oh iya. Harga pupuk munda, pestisida munda, harga buruh ya munda. Memang ini lagi zamannya susah. Jualan apa-apa susah lakunya. Masih saja utang sama tengkulak. Ya orang utang ya orang nanem. Nek ngutang dianggap lumrah, terus nasib petani piye? Sa?
Putro, cara bertani keluargamu guys kuno. Saiki zaman ini panen sing melimpah. Bagus, Mas. Kumudi gede kabeh. Kamu ikut-ikut alirannya Putro ya? Lakumu lebih bermakna daripada perkataanmu, Le. Yang paling ingin aku peluk. Inilah yuk. Iya. Tapi aku malu. Tidak juga